Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya, Pak Izam. Selamat datang di kelas Algoritma dan Pemrograman. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah program sederhana namanya kalkulator. Oke, pada materi kali ini kita akan merekap beberapa materi dari video sebelumnya. Tipe data dan variabel, percabangan, dan perulangan. Dari ketiga konsep itu akan kita gabungkan menjadi satu buah program sederhana yang namanya kalkulator sederhana berikut ini. Untuk membuat sebuah program, sebaiknya kita rencanakan dulu perencanaan membuat programnya. Nah, perencanaan program nanti akan kita buat seperti ini. Misalkan pada halaman awal, akan kita buat tampilan "Selamat datang di program kalkulator sederhana". Nanti muncul menunya 1, 2, 3, 4. Yang pertama akan kita gunakan untuk penjumlahan, yang kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Nanti ada pilihan di sini, dan ini akan digunakan sebagai inputan dari usernya. Misalkan kita pilih nomor 1, maka akan lari ke penjumlahan. Kemudian akan masuk ke tampilan seperti ini. Masukkan angka, misalkan kita berikan angka 5. Masukkan angka, kita berikan angka 8, maka hasil penjumlahan adalah 5 ditambah 8, nanti akan muncul hasilnya di sini, 13. Nah, kemudian setelah selesai melakukan operasi perhitungan, akan muncul seperti ini. Apakah ingin mengulang ke menu? Ya atau tidak? Misalkan ya, kita ketikkan Y di sini, maka akan kembali lagi ke menu utama. Jika tidak, maka program selesai. Langkah selanjutnya, kita akan membuat flowchart. Nah, flowchartnya nanti kira-kira seperti ini. Program mulai, kemudian ada output, seperti tadi, selamat datang di aplikasi kalkulator. Kemudian muncul menunya 1, 2, 3, 4. Nanti akan kita tampung pilihan dari usernya di variabel pilihan. Kemudian akan masuk ke percabangan. Ada menu penjumlahan, menu pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan penjumlahan, nanti akan muncul menu inputan dari user. Angka 1 akan kita simpan di variabel angka 1. Kemudian inputan kedua, angka kedua, akan kita simpan di variabel angka 2. Kemudian ada proses, angka 1 ditambah angka 2 akan kita simpan ke variabel hasil. Nah, dari sini nanti akan kita tampilkan outputnya, output dari variabel hasil. Kemudian, program akan jalan ke sini. Apakah ingin kembali ke menu? Ya atau tidak? Kemudian, akan kita tampung inputan dari user ke variabel menu. Kemudian, variabel menu kita baca, apakah dia ya atau tidak. Jika ya, maka dia akan kembali lagi ke halaman awal. Selamat datang kembali di aplikasi kalkulator. Jika tidak, maka program selesai. Nah, dari sini nanti juga ada antisipasi error dari pilihan menu. Misalkan kita masukkan angka 5. Angka 5 tidak ada di sini. Nah, ini nanti akan kita tampilkan di percabangan yang paling akhir. Jika tidak 1, 2, 3, atau 4, maka dia akan muncul output pilihan menu salah dan akan kembali lagi ke menu awal. Selamat datang kembali. Oke, secara garis besar flowchartnya seperti ini ya. Tadi variabelnya sudah kita tentukan, ada variabel pilihan, variabel angka 1, variabel angka 2, variabel hasil, dan yang terakhir adalah variabel menu. Oke. Sekarang kita coba untuk langsung masuk ke aplikasi kode bloknya. Kita akan mencoba membuat sebuah program menggunakan bahasa C++ untuk membuat program kalkulator sederhana. Yuk, kita mulai. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi kode blocks. Kita siapkan dulu aplikasinya. Langkah pertama adalah create a new project. Kemudian pilih console application. Kita pilih bahasa C++, kemudian next. Project title-nya kita buat kalkulator sederhana. Oke, kemudian kita next.
Oke, abaikan saja, kemudian kita finish. Oke, kita buka dulu main.cpp-nya. Oke, saya zoom ya biar kelihatan. Oke, ini saya turunkan aja biar memperluas area kerja kita. Oke, langkah pertama, kita coba untuk membuat sebuah halaman awal. Ini selamat datang, kita berikan cout. Selamat datang di program kalkulator sederhana. Oke, kita tutup. Agar ganti baris kita pakai endline ya, ENDL di sini agar ganti baris. Kemudian kita tampilkan menunya dulu, cout. Misalkan nomor 1 penjumlahan. Oke. Nomor 2 kita tampilkan untuk pengurangan. Oke, kita tutup, ganti baris. Yang ketiga, kita tampilkan untuk perkalian. Oke, kita tutup. Kemudian yang keempat adalah pembagian. Oke, kemudian kita tampilkan lagi cout pilihan agar user bisa memasukkan mau pilih nomor berapa. Cout pilihannya adalah berapa. Oke, kita tutup. Kemudian kita berikan chin untuk menampung nilai masukan dari user. Kita tampung di variabel pilihan. Oke. Kemudian, karena variabel pilihan ini belum kita deklarasikan dulu. Karena pilihan ini adalah cukup satu angka atau karakter, kita berikan variabel char pilihan. Oke, sudah kita deklarasikan variabel char untuk pilihan ini. Kemudian kita masuk ke percabangan. 1 akan lari kemana, 2 lari kemana, dan seterusnya. Kita pakai percabangan if. Jika pilihan tadi adalah angka 1, karena ini karakter kita kasih petik ya, satunya kita kasih petik. Jika pilihan itu adalah sama dengan 1, maka kita tampilkan cout. Masukkan angka pertama dulu, karena kita akan melakukan penjumlahan angka pertama dan angka kedua. Masukkan angka. Kemudian kita tampung ke variabel angka 1. Kemudian kita tampilkan angka kedua, cout. Untuk masukkan angka yang kedua, masukkan angka lagi. Kita tampung ke variabel angka 2. Nah, dari angka 1 dan angka 2 akan kita lakukan proses penjumlahan karena dia di sini adalah percabangan untuk penjumlahan. Kita tampung ke variabel hasil. Hasil adalah angka 1 ditambah angka 2. Kemudian kita tampilkan nilai dari variabel hasil. Cout hasil penjumlahan adalah, kita tampilkan variabel hasil. Kemudian kita tutup dengan ganti baris end of line. Oke, selesai. Kita sudah menyelesaikan percabangan untuk penjumlahan. Kemudian yang selanjutnya, kita akan melakukan percabangan di pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk mempercepatnya, saya copy saja. Saya copy 3 kali, nanti akan muncul di pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, enter. Kita paste. Oke. Sekarang tinggal kita rubah. Ini pilihan kedua ya sekarang. Pilihan kedua, masukkan angka. Oke, ini kita ganti dengan pengurangan karena yang kedua adalah pengurangan. Kemudian kita ganti di sini adalah hasil pengurangan adalah. Kemudian yang ketiga adalah perkalian. Masukkan angka. Ini kita ganti dengan operasi perkalian. Hasil perkalian adalah Kemudian yang keempat adalah pembagian. Ini kita ganti dengan operasi bilangan pembagian. Di sini menggunakan atau kalau pembagian. Hasil
pembagian adalah hasil. Oke. Percabangannya, karena ini adalah percabangan, maka pilihannya di sini kita berikan if dan else. Else, if, kita tambahkan else. Oke. Kita berikan percabangan lagi untuk menampung kesalahan pemasukan inputan dari user. Di sini kita masukkan 1 sampai 4. Selain itu, maka akan muncul, kita berikan else. Kita tampilkan cout pilihan salah, karena dia tidak memilih angka 1 sampai 4. Oke, kita deklarasikan dulu tadi variabel-variabel yang belum kita deklarasikan. Di sini ada angka 1, angka 2, dan hasil. Kita berikan tipe data float. Kenapa float? Float ini untuk mengantisipasi inputan dari user. Kenapa kita nggak pakai integer? Kalau integer kan bilangannya bilangan bulat ya. Kalau float dia bisa bilangan desimal, bisa bilangan negatif. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan pembagian 5 dibagi 3 cuma 1, pasti ada komanya. Nah, untuk antisipasi itu kita menggunakan float agar muncul desimalnya berapa. Float angka 1, angka 2, dan hasil. Oke, kita tutup dengan titik koma, jangan lupa. Nah, kemudian kita akan menampilkan di sini cout. Apakah ingin mengulang ke menu? Kita tampung menggunakan huruf Y atau T. Ya jika iya, T jika tidak. Kemudian, kita tutup. Kemudian kita tampung ke variabel menu. Oke, Y atau T kita tampung ke variabel menu. Nah, ini bisa menggunakan char ya. Kita deklarasikan dulu di setelah pilihan menu. Oke, ada 5 variabel, angka 1, angka 2, dan hasil menggunakan tipe data float, pilihan dan menu menggunakan tipe data char. Nah, kita sudah menampung cin menu ini. Kemudian kita akan melakukan proses perulangan di sini menggunakan while saja ya. Oke, kita menggunakan while. While jika menu tidak sama dengan T, maka terus lakukan perulangan. Jika menunya T, maka dia perulangannya akan berhenti. Kemudian kita berikan kurung kurawal buka. Yang akhir ini kita hapus saja. Oke, biar lebih rapi, ini kita tab saja ya, agar maju 1 langkah ke kanan. Oke, kita tekan tab di keyboard. Tab, ya. Kemudian di setelah menu ini, kita berikan kurung kurawal tutup. Nah, berarti perulangannya dari sini sampai sini. Ini masuk ke proses perulangan. Oke, kita coba untuk compile. Semoga programnya berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang di kalkulator sederhana. Saya masukkan angka 3, berarti perkalian ya. Masukkan angka 4. 4 dikali 5, berarti nanti hasilnya adalah 20. Oke, apakah ingin mengulang ke menu? Ya atau tidak? Ya, misalkan. Nah, nanti akan kembali lagi ke menu utama. Oke, saya berikan tips bagaimana kita membersihkan konsol ini. Misalkan kita pengen kembali lagi ke menu utama, ya, maka tampilan konsol ini akan kita bersihkan lagi dan selamat datang ini akan kembali lagi di atas. Jadi nanti tidak panjang terus sampai bawah ya, yaitu fungsi clear screen. Oke, kita tutup dulu. Clear screen, dia menggunakan library include cstdlib. Oke. Setelah kita deklarasikan di sini library-nya, kemudian sebelum tampil selamat datang, kita clear screen dulu untuk membersihkan konsol dari output cout-nya. Jadi nanti layar konsol akan bersih semua. Kita berikan fungsi system cls, yaitu clear screen atau bersihkan layar. Oke, kita compile ulang. Jadi nanti seperti ini konsepnya. Misalkan pembagian 4, 6 dibagi
berapa? 1,5. Ini adalah bilangan pembulatan. Apakah ingin mengulang ke menu? Ya atau tidak? Misalkan kita pilih Y, maka layar konsol akan bersih dan muncul lagi selamat datang, Y. Nah, selamat datang di program kalkulator sederhana. Oke, percabangannya perkalian, masukkan angka 2, 4, harusnya 8. Oke, kita sudah belajar konsep percabangan dan perulangan. Jika kalian ingin belajar lagi tentang coding-coding yang sudah Pak Izam ketik di sini, ada di kolom deskripsi ya. Silahkan kalian download di deskripsi di bawah ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.